Oke anak-anak, selamat pagi. Kita kembali bertemu untuk mempelajari tentang relasi. Materi kita pada pagi hari ini anak-anak sekalian yaitu tentang relasi dan fungsi. Sekarang kita akan mempelajari tentang relasi. Ya anak-anak, relasi. Nah, ini materi kita. Nah, perlu saya tanyakan, apa arti daripada relasi tersebut? Nah, kalau kita buat di sini ya, saya buat di sini ada himpunan. Ya, ini ada di sini himpunan. Nah, ada antara ini ada relasinya. Nah, di sini ya, relasinya ada antara himpunan A dan himpunan B. Ada relasi. Relasinya apa? Hubungan. Nah, hubungan antara A dan B. Dari antara A dan B ini dihubungkan. Misalnya dihubungkan kemari. Sudah, dari sini dihubungkan kemari. Dari sini juga dihubungkan kemari. Nah, ini ada hubungan. Nah, dihubungkan. Relasi. Inilah yang disebut relasi. Maka relasi itu apa? Relasi adalah pemasangan anggota himpunan A ke himpunan B. Ya, ingat anak-anak, inilah yang disebut relasi itu ya, relasi. Pemasangan anggota dari A ke anggota himpunan B. Maka kalau kita menyatakan relasi ini bagaimana? Untuk menyatakan relasi ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Nah, satu diagram panah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Nah, yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ya, berurutan. Nah, ini adalah untuk menyatakan suatu relasi. Ada 3 ya, menyatakan suatu relasi. Nah, sekarang bagaimana dengan diagram panah? Kita lihat contoh. Ya. Nah, contohnya di sini A. Itu anggotanya 1, 3, 4, 5. Nah, sudah, ini 1, 3, 4, 5. Nah, sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nah, sekarang kalau ini kita buat dengan diagram panah. Nih, kita buat. Sini himpunan A 1, 3, 4, 5. Sudah. Ini kita buat 4, 5. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini himpunan B. Misalnya ini satu kita pasangkan kemari. Sudah, ini ya, ini kemari kita pasangkan. Nah, ini lihat. Nah, 3 kepada 3. Ya, 4. Ya, 5. Nah, ini kita pasangkan. Inilah yang disebut dengan diagram panah. Karena dihubungkan dengan panah. Inilah yang disebut dengan diagram panah. Oke anak-anak, yang kedua adalah diagram Kartesius. Kita buat diagram Kartesius. Yang kedua, diagram Kartesius. Ya anak-anak, kita gambarkan diagram Kartesiusnya. Ini, ya, ini sumbu yaitu dengan 0, ini sumbu X. Nah, kita misalkan ini X, ini sumbu Y, ya. Nah, kita misalkan ini adalah himpunan A. Ini adalah himpunan B tadi. Nah, himpunan A sama dengan berapa tadi? 1, 3, 5. Sudah? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 kepada 1 kita buat. Ini kita buat. Inilah noktanya ya. 1 kepada 2. Ya, ini. 1 kepada 3. Kita buat. 1 kepada 4, 1 kepada 5. Nah, ini yang disebut diagram Kartesiusnya.
1 itu kepada 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ya. Baru kepada 3. Ini tadi berarti ada 4 di sini ya. 4, 5. 3 kepada 3. Lihat ini. 3. 4 dengan 4. Ini. 5 dengan 5. Nah, ya, kita buat. Inilah diagram Kartesiusnya ya. Inilah yang disebut dengan diagram Kartesiusnya. Ini disebut nokta ya. Kita buat nokta. Ya. Ini sebagai noktanya, tandanya. Nah, diagram himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana dengan himpunan? Himpunan pasangan berurutan. Nah, artinya di situ anak-anak, kita pasangkan dan berurutan ya. Kita pasangkan dan berurutan. Kita buatlah contohnya tadi di sini. 1 dengan 1. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 ya. Baru yang mana lagi? 3 dengan 3, 3 dengan 3. Baru yang mana? 4 dengan 4. Yang baru yang berikut 5 dengan 5. Inilah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Oke anak-anak. Jadi untuk menyatakan tadi di relasi itu, yaitu dengan diagram panah, diagram Kartesius dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, nah ada yang mau bertanya? Oke, nah jadi itulah tentang relasi dulu ya. Maka kita lanjutkan materi berikutnya.